Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Jumpa lagi dengan Bu Arlin di video pembelajaran wajar IPA nomor 9 atau wahana belajar IPA nomor 9. Di video pembelajaran ini akan dibahas tentang perubahan materi. Mudah-mudahan video pembelajaran wajar IPA nomor 9 bisa membantu dalam mempelajari perubahan materi. Sifat materi dibagi menjadi dua. Satu, sifat fisika, yaitu sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat, meliputi 1. Bentuk, 2. Warna, 3. Bau, 4. Kekerasan, 5. Titik gigi, 6. Titik beku, 7. Titik leleh, 8. Daya hantar, 9. Ukuran partikel, 10. Massa jenis. 2. Sifat kimia, yaitu sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia, meliputi 1. Mudah terbakar, 2. Membusuk, 3. Mudah meleleh, 4. Berkarat, 5. Beracun. Salah satu sifat fisika adalah massa jenis. Massa jenis adalah hasil bagi massa zat dengan volumenya. Rumusnya Rho sama dengan M per V. Rho adalah massa jenis, satuannya dalam MKS kilogram per meter kubik, dalam CGS gram per centimeter kubik. M adalah massa benda, satuannya dalam MKS kilogram, dalam CGS gram. V adalah volume benda, satuannya dalam MKS meter kubik, dalam CGS centimeter kubik. Penjabaran rumus, jika mencari volume, rumusnya V sama dengan M per Rho. Jika mencari massa, rumusnya M sama dengan Rho kali V. Zat yang sama memiliki massa jenis yang sama, tidak peduli berapa banyak zat itu. Contoh, massa jenis air nilainya 1 gram per centimeter kubik. Sesendok air, sepanci air, ataupun sekolam air, massa jenisnya tetap 1 gram per centimeter kubik. Selain wujud zat dan partikel penyusunnya, massa jenis merupakan salah satu penanda zat itu. Contoh massa jenis berbagai zat, misalnya hidrogen, nilainya 0,09 kilogram per meter kubik, 0,00009 gram per centimeter kubik. Yang kedua, oksigen, nilainya 1,3 kilogram per meter kubik, 0,0013 gram per centimeter kubik. Contoh lainnya bisa dilihat dalam tabel. Contoh percobaan menentukan massa jenis telur. Alat dan bahan: 1 telur, 2 neraca, 3 gelas ukur. Langkah yang harus dilakukan untuk mengetahui massa jenis telur adalah yang pertama, menimbang massa telur dengan menggunakan neraca.
Langkah berikutnya, menghitung volume telur dengan cara gelas ukur diisi dengan air, kemudian dilihat volumenya, lalu telur dimasukkan ke dalam gelas ukur dan dilihat lagi volumenya. Setelah tahu massa dan volume telur, kita bisa menghitung massa jenis telur dengan rumus massa dibagi volume. Dari hasil percobaan untuk menentukan massa jenis telur dengan cara sebagai berikut. Diketahui massa telur dari hasil penimbangan M sama dengan 58 gram. Volume air sebelum dimasukkan telur V1 sama dengan 150 cm3. Volume air setelah telur dimasukkan V2 sama dengan 200 cm3. Ditanya massa jenis telur atau rho, jawab rho sama dengan M per V. Karena nilai V telur belum diketahui, maka dicari terlebih dahulu dengan rumus V sama dengan V2 dikurangi V1. 200 cm3 dikurangi 150 cm3 sama dengan 50 cm3. Jadi volume telur sama dengan 50 cm3. Rho sama dengan massa telur 58 gram dibagi volume telur 50 cm3 sama dengan 1,16 gram per cm3. Jadi massa jenis telur sama dengan 1,16 gram per cm3. Perubahan materi dibagi menjadi dua. Satu, perubahan fisika, yaitu perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Dua, perubahan kimia, yaitu perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contoh perubahan fisika karena perubahan wujud. Es yang berwujud padat jika dibiarkan di tempat terbuka akan berubah wujud menjadi air. Embun terjadi karena uap di udara melepaskan panas dan menjadi air. Air jika dipanaskan akan berubah wujud menjadi uap. Kapur barut jika dibiarkan di tempat terbuka akan mengubling menjadi gas. Contoh perubahan fisika karena perubahan bentuk. Kayu yang berubah bentuk menjadi kursi, meja, dan lain-lain, seperti pada gambar. Aluminium yang berubah bentuk menjadi sendok penggorengan, panci, dan lain-lain, seperti pada gambar. Contoh perubahan fisika karena perubahan ukuran. Beras ditumbuk menjadi tepung. Kopi yang ditumbuk menjadi serbuk kopi. Batu dipecah menjadi kerikil. Contoh perubahan fisika karena pelarutan. Gula dilarutkan menjadi air gula. Jeruk
dilarutkan menjadi air jeruk. Kopi dilarutkan menjadi air kopi. Ciri-ciri perubahan kimia. 1. Terbentuknya zat baru. Kertas yang dibakar akan berubah menjadi abu. 2. Terbentuknya gas. Bisa dilihat di gambar. 3. Terbentuknya endapan. Bisa dilihat di gambar. 4. Terjadinya perubahan warna. Contoh gula pasir yang dibakar dari putih berubah warna menjadi kecoklatan. Yang kelima, terjadinya perubahan suhu. Kembang api terjadi akibat adanya perubahan suhu. Contoh perubahan kimia karena pembakaran kertas, pembakaran kayu. Contoh perubahan kimia karena perkaratan: pagar berkarat, mobil berkarat. Contoh perubahan kimia karena pembusukan: buah yang membusuk, roti berjamur. Perbedaan perubahan fisika dan kimia. 1. Untuk perubahan fisika tidak membentuk zat baru. Kalau perubahan kimia dapat membentuk zat baru. 2. Untuk perubahan fisika, zat baru yang terbentuk dapat kembali ke bentuk semula. Kalau perubahan kimia, zat baru yang terbentuk tidak dapat kembali ke bentuk semula. 3. Untuk perubahan fisika, sifat dan struktur zat tidak berubah. Kalau untuk perubahan kimia, sifat dan struktur zat berubah. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran wajar IPA nomor 9. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran wajar IPA nomor 10 atau wahana belajar IPA nomor 10 tentang suhu dan perubahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.